Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Santoso, NIM 171910201013 dari kelas Elektronika Daya Praktikum kelas D. Ingin menjelaskan mengenai bab 4 yaitu penyearah tiga fasa. Penyearah tiga fasa itu sendiri memiliki dua tipe. Yang pertama yaitu penyearah tiga fasa gelombang penuh atau full wave. Full wave ini menggunakan 6 buah dioda yang dibentuk menggunakan sistem jembatan atau bridge. Untuk D1, D2, dan D3 katodanya disatukan sebagai terminal positif. Sedangkan D4, D5, dan D6 anodanya disatukan sebagai terminal negatif. Hanya satu dioda di bagian atas jembatan atau bridge yang bekerja pada satu waktu, bisa D1, D2, atau D3. Kemudian hanya satu dioda di bagian bawah jembatan yang bekerja pada satu waktu, bisa D4, D5, maupun D6. Untuk urutan konduksi dari ke-6 dioda, dimulai dari dioda D1 dengan D5, sepanjang sudut komutasi 60 derajat. Berturut-turut kemudian disusul dengan D1 dengan D6, selanjutnya D2 dengan D6, urutan keempat D2 dengan D4, terus urutan kelimanya D3 dengan D4, dan yang terakhir D3 dengan D5. Itu untuk full wave-nya. Kalau untuk half wave atau penyearah tiga fasa yang setengah gelombang itu menggunakan 3 dioda dan mempunyai output tegangan rata-rata lebih tinggi dari riaknya. Terus lebih kecil dibandingkan dengan penyearah dua fasa gelombang penuh. Sedangkan penyearah tiga fasa gelombang penuh yang menggunakan 6 dioda atau yang full wave tadi dan memiliki riak lebih kecil dibandingkan penyearah tiga fasa setengah gelombang. Untuk rangkaiannya sendiri ini menyesuaikan dengan rangkaian yang sudah ada di buku petunjuk praktikum. Di sini ada sumber, terus kemudian ada untuk amplitudo, kemudian ada pengukur tegangan AC, kemudian pengukur arus AC, kemudian yang saya buka terlebih dahulu ini adalah penyearah tiga fasa yang setengah gelombang, jadi menggunakan 3 dioda, ada D1, D2, dan D3. Tipe diodanya yaitu 1N4007. Kemudian ini untuk pengukur tegangan dan pengukur arus. Kemudian di sini ada resistor dengan besar 10K. Kemudian langsung saja untuk pengambilan data kita run. Nah, ini kan terdapat 3 gelombang yang atas ini mewakili 3 channel, ada channel A, B, dan C. Kemudian yang di bawah ini yang berwarna hijau untuk outputannya. Untuk mengambil data kita stop dulu, kemudian kita ubah pada bagian sumbernya. Karena di buku praktikum itu mintanya kurang dari 48 volt untuk amplitudonya, jadi dari 220 kita jadikan 22. Bentar. Kita coba 33. Karena keyboardnya agak rusak, jadi untuk tombol 2-nya tidak bisa, kita menggunakan 33 saja. Lalu kita klik OK, kemudian kembali kita run. Nah, dari gelombang yang tadi amplitudonya lebih tinggi dan agak rapat, ini menjadi lebih pendek dan lebar. Seperti itu, outputnya juga seperti ini. Karena dia setengah gelombang, jadi seperti ini. Kemudian kita stop dan beralih ke yang full wave. Untuk full wave
pengambilan datanya juga hampir sama. Untuk rangkaiannya sendiri ada amplitudo dan sumber seperti yang tadi, kemudian ada pengukur arus dan pengukur tegangan untuk AC. Kemudian di sini ada resistor dengan besar 10 kilo ohm dan resistor yang kedua 10 kilo ohm juga. Ini ada pengukur tegangan. Kemudian karena ini full wave, diodanya ada 6. Dari dioda 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian untuk tipe diodanya sama dengan yang half wave tadi, yaitu 1N4007. Kemudian langsung kita run. Munculnya sama seperti tadi. Ini ada 3 gelombang yang mewakili setiap channel. Channel A itu kuning, channel B yang biru, dan channel C-nya yang merah muda. Kemudian untuk outputnya yang channel D itu untuk outputnya seperti ini. Kemudian kita stop dulu dan kita ganti nilainya sama seperti tadi. Karena amplitudonya harus kurang dari 48, maka kita ganti menjadi, kita coba 11. Karena keyboardnya ada yang rusak sebagian tombolnya, kita gunakan angka yang bisa digunakan saja. Lalu kita klik OK dan kita run kembali. Nah, seperti ini. Semakin amplitudenya semakin kecil, bentuk gelombangnya ini semakin kurang bagus ya, rendah dan semakin renggang. Seperti itu. Kalau kita mungkin kalau kita pakai angka yang besar seperti yang tadi kan 33, itu gelombangnya masih bisa bagus, tapi semakin amplitudenya kecil, gelombangnya bentuknya menjadi seperti ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyempatkan untuk melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.